Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi Aji, berasal dari SDN Karya Mulia II, Kota Cirebon. Ya, kami akan melakukan perekaman penugasan refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Ya, pendidikan adalah cara untuk memberi ilmu yang berfaedah kepada anak-anaknya, baik lahir ataupun batin. Pendidikan itu bersifat dinamis, terus berkembang, terus bergerak, dan tidak boleh statis atau dinamis. Pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Seperti kita lihat pendidikan pada masa kolonial, pendidikan diperuntukkan hanya untuk segelintir orang saja. Hanya orang yang ingin bekerja yang bisa menempuh pendidikan, di mana para bangsawan juga yang mempunyai kekuasaan sajalah yang akan bisa menikmati indahnya pendidikan. Taman Siswa merupakan gerbang emas menuju pendidikan Indonesia yang berkualitas semenjak didirikan pada tahun 1952. Konsep ini dikembangkan oleh Suwardi yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Ia mempelajari sistem pendidikan progresif yang diperkenalkannya pada saat dia belajar di luar negeri. Ya. Pendidikan pada zaman kolonial berbeda dengan pendidikan pada abad 21 ini. Ya. Pendidikan abad 21 sudah mengenal pendidikan yang berbasis teknologi informasi komputer, yang berpikir kritis, lalu memecahkan masalah, komunikatif, kolaboratif, dan juga berpusat kepada peserta didik, berbeda dengan pendidikan pada zaman dahulu. Konsep budi pekerti yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tutwuri handayani. Budi yang itu berupa cipta atau pikiran, rasa perasaan, karsa atau kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Perubahan dalam pendidikan harus bersifat seimbang. Pendidikan harus holistik dan seimbang. Jika ini terlaksana, maka akan dihasilkan murid-murid yang berkarakter yang baik dan bijaksana. Konsep pendidikan yaitu berasal dari dalam keluarga, yaitu informal, lalu ada pendidikan dalam masa sekolah yaitu formal, dan juga pendidikan dalam masyarakat yaitu non formal. Pendidikan itu harus sesuai dengan kodratnya, dengan keadaan yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan pengajaran merupakan usaha persiapan persediaan mereka untuk bekal mereka di akhir kelak. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang selanjutnya ada kodrat alam. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada, di mana anak itu mengenyam pendidikan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Jangan dipaksakan. Peserta didik itu tidak sama kemampuannya. Biarkan mereka berkembang dengan identitasnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru hanya sebagai membimbing dan menuntunnya. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Isi dan irama dimasukkan Ki Hajar Dewantara adalah
muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus di-sharing dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Budaya dan pendidikan tidak bisa kita pisahkan satu sama lainnya. Yang juga kita lihat adalah asas Trikon. Kontinuitas berakar pada identitas, dialog kritis dengan sejarawan, konvergensi memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, dan konsentris menghargai keberagaman. Memandang diri kita sebagai seorang guru dan murid jika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah kita mengajarkan kepada peserta didik kita untuk belajar merdeka sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan sesuai dengan kodratnya masing-masing. Demikianlah refleksi diri pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.